Baik, mohon maaf atas penundaannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin serta mahasiswa sekalian yang kami hormati. Pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar komunikasi politik yang bertema disinformasi dan hoaks dalam komunikasi politik, menganalisis dampak berita bohong terhadap integritas demokrasi dan strategi melawannya. Berikut sebelum mulai acaranya, kami akan sampaikan beberapa ketentuan pada acara pagi ini sebagai berikut. Pertama, kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung demi kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan di grup WhatsApp. Lalu yang terakhir, kami juga mohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang akan disediakan panitia di akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta mahasiswa pada webinar pagi ini. Yang terhormat dan kami banggakan, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS, MIKOM, dan juga Bapak Hermanto, selaku manajer dari portal berita 1.com. Kami akan mulai dengan adanya lagu Indonesia Raya sebagai rasa hormat. Kita persilakan.
Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh eh, Ega Setiawan selaku mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kepada Ega, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memimpin doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yakufi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabakihi lijali wa kijal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan dengan mengharap kebermanfaatan ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkan doa dan permohonan kami. Dengarkan harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Allah Alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekian saya kembalikan kepada MC pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya kita memasuki penyampaian, eh, sebenarnya acara selanjutnya yaitu sambutan dosen Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Komunikasi oleh Dr. Ayu Larasati. SS. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih banyak Pak Hermanto, baru saya hubungin kemarin, mohon bantuannya agar bisa berkenan sharing di ujian akhir semester pada kelas hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak, apa kabar Pak? Semoga sehat-sehat Pak. Selamat tahun baru Pak. Selamat tahun baru Ibu. Makasih. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih yang kami banggakan teman-teman semua kelompok yang mempresentasikan pada pagi hari ini dengan tema disinformasi dan hoax dalam komunikasi uh, politik, yaitu bagaimana menganalisis dampak berita bohong terhadap integritas demokrasi serta bagaimana strategi dalam menghadapinya. Tentunya pada pagi hari ini akan disampaikan sharing juga dari Pak Hermanto yang cukup banyak sekali pengalamannya tentunya di kantor berita satu, dan juga nanti akan disampaikan dari satu perwakilan anggota kelompok dalam presentasi UAS pada pagi hari ini. Sekali lagi, selamat dan sukses, selamat melaksanakan ujian semester. Terima kasih, demikian sampai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yakni materi oleh narasumber. Acara selanjutnya kita akan dibantu oleh Bapak Hermanto selaku manajer portal berita berita1.com. Kepada Bapak kami persilakan waktu. Eh, Baik. Terima kasih atas waktu dan undangannya. Mungkin nanti ada apa ya PPT dikit-dikit, bisa tolong nanti di share di sini. Tadi saya kirim ke Bu Ayu ya. Maaf Bu.
Bapak, tolong dibantu panitia untuk bantu share screen. Siap, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi semalam tuh saya dihubungi Bu Ayu jam 8 malam, terus katanya ada UAS dan ada tema hoak dan demokrasi ya intinya. Saya pikir ya udah saya coba aja deh. Kita saling bantu. Ibu Ayu yang banyak bantu saya kan. Jadi saya juga harus bantu Ibu. Terima kasih teman-teman. Kalau kurang maksimal, ya mohon maaf. Ini memang waktunya yang sangat mepet. Kebetulan tadi malam juga saya ada kerjaan, sehingga apa namanya tidak begitu banyak apa curahan di sini sebenarnya. Karena tadi malam saya juga harus ngerjain tugas sampai jam 12 malam. Sambil nunggu PPT-nya saya santai aja. Ini saya kebetulan masih di rumah hari Sabtu ya, ya di rumah dan kemarin 3 hari lalu ya kalau nggak salah juga ada teman-teman dari BINUS juga melakukan hal yang sama Zoom meeting, cuman beda tema aja. Untuk operator, apa sudah bisa di share screen? PT-nya Pak Hermanto. Mohon maaf ya, Pak. Tunggu. Oh, masih di rumah ya, Pak? Di rumah, saya di rumah. Wah, udah kantor berita satu Saya lagi. di rumah. Nah, kalau Sabtu Minggu memang saya di rumah, Bu. Jadi lebih banyak kerja dari rumah. Ini teman-teman mahasiswa UAS ya? Iya, sudah UAS, Pak. Kebetulan anak saya juga mahasiswa, Bu Ayu. Jadi ya tahu banget mahasiswa ini gimana. Sudah di-share ya, Pak? Baik. Kita saling sharing aja. Kira-kira nanti bisa kita bisa saling memberikan informasi. Jadi hoak dan demokrasi Indonesia. Next, Mas. Oke. Nah, peningkatan internet media sosial di Indonesia. Ini oke. Kameranya agak repot ini, mohon maaf. Jadi pertama, penggunaan internet dan sosmed Indonesia, pengguna internet dan media sosial Indonesia ini telah mengalami peningkatan yang memang sangat signifikan ya dalam depan. Nah, berdasarkan laporan dari 3 WR Sosial dan Hootsuite, jumlah pengguna internet Indonesia itu mencapai lebih dari 210 juta orang ya. Ini saat ini itu sama dengan 77% dari populasi kita. Angka ini tentu meningkat pesat ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, internet nambah, tentu saja pengguna sosial media juga 2023 kemarin, kalau nggak salah itu sudah mencapai 191 juta pengguna. Jadi bayangkan ya, pengguna sosial media kita itu 191 juta pengguna. Nah, karena itu serangan-serangan netizen kita keluar itu memang sangat masif. Jadi ketika ada serangan terhadap satu lembaga atau apapun, dunia olahraga juga heboh itu. Satu lembaga atau personal. Nah, tentu saja peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai sektor ya. Tentunya ada faktornya. Nah, faktor penetrasi teknologi ini sangat penting. Kemudian ada faktor aksesibilitas peringkat digital ya, yang memang mereka dapatkan itu jauh lebih murah. Ada kebutuhan akan komunikasi dan informasi. Nah, seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau WhatsApp tentu saja menjadi platform populer untuk berbagai informasi, bahkan hiburan dan aktivitas bisnis ya. Jadi ada beberapa orang itu malah menggunakan sosial media ini sebagai aktivitas bisnis. Nah, ini memang menarik, tapi namun di sisi lain ya, fenomena ini juga membawa tantangan baru ya, jadi termasuk penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, ini peningkatan ini memang menarik. Nah, tentu saja hoax, kalau kita berbicara sosial media ini hoax ya. Nah, penyebaran berita hoax di media sosial ini tentu saja dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat. Jadi mereka bebas dalam membuat akun media sosial, buat banyak orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan akun-akun palsu. Nah, yang kemudian digunakan untuk menyebarkan berita hoax ke masyarakat. Jadi bahkan ada satu orang itu bisa punya akun lebih dari 20. Jadi, nah menariknya UNESCO ini tahun 2018 kalau nggak salah pernah mempublish dalam jurnalisnya
fake news and disinformasi, bahwa hoax itu atau kabar bohong itu menjadi 3 kategori. Pertama, kategori misinformasi, kedua disinformasi, dan misinformasi. Jadi ada 3 kategori. Nah, nggak buru-buru, ini baru 1 jam lalu saya buat sekedar ada. Saya share aja, kita sharing aja melalui pembicaraan ini. Misalnya, disinformasi adalah salah satu yang disebarkan oleh orang yang mempercayai sebagai hal yang benar. Jadi ada satu kasus misalnya, jadi orang mulai berbagi konten tetapi keliru sebenarnya. Jadi tidak memiliki tujuan, orang tersebut tidak memiliki tujuan jahat, dan nah biasanya terjadi didorong oleh faktor sosiologis ya. Jadi mereka merasa ada hubungan dekat atau identitas yang sama, sehingga mereka mendorong ya menyebarkan informasi ini. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak mengerti ya informasi ini benar apa tidak. Jadi kalau zaman saat ini lugu-lugu kali ya, orang dianggap lugu kali ya. Jadi ada informasi yang sebenarnya dia belum tahu ini benar apa tidak, ini hoax atau tidak gitu ya, karena ada faktor kedekatan, kesukuan, agama, misalnya satu kelompok, terus tiba-tiba dia juga menyebarkan itu di media sosialnya karena merasa bahwa aku satu frekuensi sama tim ini, sehingga menyebarkan itu, dan ya sebenarnya itu hoax. Nah ini yang disebut oleh UNESCO sebagai misinformasi. Jadi ada 3. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, UNESCO menyebut bahwa ada disinformasi, kebohongan yang disengaja dan berkenaan dengan orang-orang yang disesatkan secara aktif oleh orang jahat. Nah, pembuat atau penyebar konten mengetahui bahwa informasi itu palsu sebenarnya, tetapi mereka dengan sengaja menyebarkan karena ingin mempengaruhi opini publik dan tentu saja mendapatkan keuntungan tertentu atas informasi palsu tersebut. Nah, ini yang kedua. Jadi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu memang menyebarkan informasi karena ada kedekatan aja, satu komunitas misalnya, entah agama, ras, dan lain-lain. Lalu kemudian ada disinformasi, jadi ada orang memang yang sengaja menyebarkan informasi bohong untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kemudian kata UNESCO ada satu lagi, ini malinformasi ya, ini benar-benar sebenarnya berdasarkan realita atau fakta, atau berdasarkan misalnya ada video ya, ada informasi, jadi hanya penggalan. Dan tetapi ini memang sengaja dikemas penyajiannya sedemikian rupa agar merugikan pihak lain. Bahkan misalnya ada beberapa bentuk pelecehan verbal, ujaran kebencian misalnya, atau diskriminasi, atau penyebaran informasi hasil pelanggaran privasi misalnya, atau ada pelanggaran data privasi untuk ragam bentuk malinformasi. Nah ini sengaja juga nih dalam penggalan foto misalnya yang sengaja dibuat seperti itu dan dibuat penyajiannya hoax. Karena ini hoax ya, ini dampaknya dalam demokrasi kita. Ini kalau saya tarik lurus, ya tentu saja merusak ya. Tentu saja ini nanti akan merusak integritas demokrasi Indonesia dengan berbagai cara. Nah, antara lain itu manipulasi opini publik ya. Jadi penyebaran berita palsu ini sering digunakan untuk memanipulasi opini publik, terutama hoax memang menargetkan kandidat tertentu dan mempengaruhi persepsi pemilih dan menciptakan bias yang sebenarnya tidak adil. Nah, itu. Jadi mengurangi kepercayaan publik. Kemudian manipulasi yang lain adalah dampak hoax yang lain, ya popularisasi sosial ya. Hoax seringkali digunakan untuk memecah belah masyarakat dengan menyebarkan narasi kebencian berdasarkan identitas seperti agama, ras, etnis, popularisasi, dan ini tentu saja melemahkan
kohesi sosial dan menciptakan konflik. Nah, ini salah satu dampaknya juga. Kemudian dampak kedua, ini kerusakan kepercayaan. Jadi merusak kepercayaan publik. Ketika masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan palsu, maka kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti pemerintah, bahkan media sekalipun, saat pemilu kemarin itu tentu saja menurun ya. Jadi kalau di kami, di media misalnya, kami selalu mengatakan bahwa ketika Anda menemukan di media sosial, ya entah itu di Instagram atau di Facebook dan lain-lain, berkenaan dengan politik yang menjatuhkan seorang, tolong dikonfirmasi, artinya tetap sebagai pengesahannya itu tetap melihat media-media yang menurut saya memang media-media mainstream. Kenapa? Karena itu untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kita media tentu saja menurunkan informasi atau berita atau opini sekalipun, itu kita pasti akan melakukan konfirmasi berdasarkan fakta. Karena kita punya undang-undangnya. Ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, kalau di sosial media ini kan semau aja, semau gue kata anak-anak sekarang. Jadi apapun mereka bisa posting. Jadi dapat informasi secuil apapun itu belum tentu benar, itu akan diposting dan itu tadi bisa jadi buruk ya bagi penyelenggaraan pemilu kita. Nah, kalau studi kasusnya dulu tahun 2019 saya ambil ini banyak ya informasi-informasi hoak yang kemudian mengarahkan opini masyarakat dan bahkan kadang-kadang sebuah media pun kadang-kadang bisa ikut ya. Nah, kalau memang integritas media tersebut kurang oke atau kurang baik ya dalam tanda kutip. Nah, ini salah satu contohnya, bisa di next mungkin ya Mas. Nah, ini saya ngambil di 2019. Ini salah satu informasi hoak yang merugikan kita dalam pemilu. Ini saya tidak mendukung siapa-siapa ya di sini, cuman saya mengambil satu studi kasus saja. Nah, ada viral ya, 7 kontainer surat, kemudian yang tercoblos dan lain-lain. Jadi banyak hoak berita tersebar di media sosial seperti mengklaim adanya kecurangan pemilu, tetapi sebenarnya tidak terbukti. Nah, ini tentu saja merusak reputasi kandidat-kandidat lain, kandidat tertentu ya, yang menjadi sasaran. Misalnya ini, hoak misalnya ada 7 kontainer surat yang sudah dicoblos kemarin tuh, itu viral banget. Dan itu tentu saja memicu keresahan publik ya, ini kok bisa seperti ini gitu ya, tentu saja si ini menang kan gitu ya. Nah, padahal klaim tersebut kemudian dibantah oleh KPU dan tidak dapat dibuktikan oleh yang mengklaim. Nah, ini hoak-hoak seperti ini dalam pemilu memang kemarin tuh banyak. Sebenarnya kalau untuk hoak itu kan bukan saja terjadi di Indonesia ya. Di beberapa negara-negara lain, bahkan negara besar lain pun sering kali terjadi hoak untuk penyelenggaraan pemilu. Kalau teman-teman pernah dengar atau pernah ingat, dulu itu zamannya Obama, Presiden Amerika Serikat, kalau nggak salah 3 presiden sebelum ini ya. Nah, itu ada masif banget berita-berita hoaknya, bahkan di media sosial itu benar-benar masif di sana itu. Itu berkenaan dengan saat pemilihan presiden juga kita di sini, waktu itu kalau nggak salah siapa ya presiden sebelum atau sesudah Pak Jokowi ya. Nah, Obama itu di sana itu diinfokan sebagai seorang Muslim. Nah, sementara kan di Amerika ini kan non Muslim ya yang banyak. Jadi selama masa kepresiden Barack Obama muncul klaim bahwa Obama adalah seorang Muslim yang kemudian disebarkan di berbagai platform, termasuk email, situs web. Meskipun sebenarnya Obama secara terbuka
sudah mengidentifikasi dirinya sebagai orang Kristen. Nah, tentu saja hoax ini terus populer di kalangan berbagai kalangan ya di Amerika Serikat, dan tentu saja ini menurunkan apa namanya kepercayaan orang di sana bahwa keterpilihannya ya. Dan dampak ini ya merusak Obama sebagai seorang pemimpin, memperburuk sentimen anti-Muslim dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Nah ini kita bisa garis bawahi bahwa hoax itu tentu saja mempengaruhi citra politik dan mengguncang stabilitas sosial. Jadi hoax itu benar-benar apa namanya luar biasa ya kalau kita benar-benar tidak bisa menangani itu dengan baik. Lalu kemudian bagaimana sih strategi untuk melawan disinformasi hoax dalam komunikasi politik? Next, Mas. Nah, ini ada beberapa tim respon cepat, kemudian ada literasi digital, kemudian ada kerjasama dengan platform media sosial, penguatan regulasi dan penerapan undang-undang IT serta kampanye anti hoax. Nah, ini ada 5 yang menurut saya strategi kita dalam melawan hoax ya. Nah, kalau yang pertama kita coba kalau kita mengambil dari literasi digital untuk masyarakat ya. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilih informasi yang benar dan yang palsu atau yang hoax. Program literasi digital harus menjadi prioritas, terutama di kalangan pemilih pemula atau anak-anak muda. Ini kalau kita bicara soal pemilih ya saat ini. Dan pengguna aktif media sosial. Nah ini literasinya ini. Literasi digital untuk masyarakat. Nah itu satu. Kemudian ada lagi penguatan regulasi. Nah kalau penguatan regulasi tentu saja ini lebih banyak wajib dan dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah harus memperkuat regulasi terkait penyebaran hoax, termasuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi atau Undang-Undang IT perlu diterapkan secara konsisten. Nah, ini sebenarnya sudah ada, tapi menurut saya terkadang disalah artikan atau bahkan sedikit-sedikit Undang-Undang IT ini kan juga masih agak terkadang juga terlalu berlebihan. Nah, ini juga misalnya menarik untuk kita kaji untuk next-nya. Jadi undang-undang ini gimana? Ini bisa memberhentikan hoax atau enggak gitu kan? Nah ternyata hoax masih tetap jalan. Nah ini lebih banyak digunakan menurut saya undang-undang ini lebih banyak untuk menyerang personal ya, personality seorang. Kemudian kita perlu kerjasama platform di media sosial. Ya. Jadi pemerintah itu dan organisasi masyarakat sipil itu harusnya bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten-konten hoax dengan cepat. Nah, kemudian ada buat satu algoritma ya menurut saya yang perlu dibuat untuk mendeteksi hoax secara cepat. Nah, ini perlu dan ini ketika ditemukan harus dihapus. Nah, itu. Kemudian untuk masyarakat ya tentu saja kita berupaya untuk melakukan kampanye, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau influencer, organisasi non-pemerintah, dalam melakukan kampanye anti hoax dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, kemudian satu lagi ada fakta cepat ya, kalau saya sebutnya fakta cepat. Membangun tim respon cepat untuk memverifikasi dan membantah hoax dalam waktu singkat. Nah, kalau misalnya di pemerintah itu ya perlu tim ini, atau misalnya di perusahaan atau di mana saja, di organisasi mana saja. Jadi ada satu tim di dalam itu yang mungkin dibuat untuk membangun tim respon cepat untuk memverifikasi dan membantah hoax dalam waktu singkat.
Nah, kolaborasi ini antara pemerintah, media, dan komunikasi ini perlu untuk mengatasi hoax. Itu tadi teman-teman, jadi mohon maaf sekedarnya aja, nanti kita bisa sharing. Nah, kesimpulannya gini, kesimpulannya adalah peningkatan pengguna internet dan media sosial di Indonesia tentu saja membawa peluang dan tantangan bagi demokrasi kita. Nah, hoak dan informasi merupakan ancaman nyata yang dapat merusak integritas demokrasi jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian dengan strategi yang tepat nih, dengan strategi yang tepat seperti literasi digital, penggunaan regulasi serta kerjasama lintas sektor, nah kemungkinan tantangan ini bisa kita atasi. Jadi ini ada 3, peningkatan pengguna internet membawa peluang, kesimpulannya, kemudian hoak dapat merusak integritas demokrasi dan strategi kolaborasi diperlukan untuk menjaga demokrasi. Itu mungkin teman-teman, terima kasih. Tapi satu sih sebenarnya ada pertanyaan dari anak saya tadi ketika saya bikin ini, Pak, apa sih bedanya pencitraan dengan hoak? Nah ini kan, pencitraan dengan hoak katanya. Nah kemudian saya coba, oh iya ya, pencitraan sama hoak itu kan kadang-kadang banyak orang, waduh ini pencitraan. Karena saking masifnya pencitraan, terkadang orang-orang merasa bahwa itu juga hoak. Tetapi tentu saja berbeda ya pencitraan dengan hoak. Nah kalau pencitraan, menurut saya adalah usaha untuk membentuk kesan positif ya tentang seseorang atau sesuatu atau kelompok misalnya. Dan tetapi karena seringkali memilih informasi, apa artinya gini, pencitraan orang sengaja membuat kesan positif tentang seorang atau kelompok. Meskipun ya tentu saja berdasarkan ini ya kenyataan atau fakta. Nah, sementara hoak ya informasi palsu yang menyesatkan yang sengaja disebar untuk menipu atau membingungkan orang. Nah, tetapi pencitraan dan hoak ini agak-agak bergesekan nih, misalnya agak-agak tipis di bedanya ketika ya pencitraan itu dibuat sedemikian rupa. Nah, biasanya yang buat itu timnya sedemikian rupa sehingga informasi itu terkadang melebihi dari faktanya gitu. Jadi misalnya masuk ke gorong-gorong, maaf ya, masuk ke gorong-gorong misalnya di sana ngapain sih sebenarnya kan? Nah ini informasi yang dibuat apa ya, benar-benar melebihi dari fakta gitu kan. Jadi biasanya orang berpikir bahwa itu hoax. Gitu. Itu mungkin ya teman-teman. Terima kasih Ibu Ayu. Sekedarnya aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih untuk Bapak Hermanto atas penyampaian materinya. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara dokumentasi. Untuk semua partisipan, mohon untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Buka kameranya. Moderator berikan aplaus dulu untuk Pak Hermanto. Terima kasih banyak Pak Hermanto. Terima kasih banyak Pak Hermanto ya. Ya, makasih. Bu, mohon maaf saya beralih. Sebelum di foto bersama, saya hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya Bu, sudah. Baik, moderator silakan dilanjutkan. Mungkin mempersilakan Hermanto kalau ada agenda lagi. Silakan lanjutkan kembali moderator. Baik,
sudah sesi dokumentasi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian materi kedua oleh teman kita sendiri, mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kepada Bagas Prasetyo, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya, dan terima kasih kepada Ibu Ayu, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MM Ikom. Ya, disinformasi dan hoax, komunikasi politik, analisis dampak berita bohong terhadap integritas demokrasi dan strategi melawannya. Ya, next. Disinformasi dan hoax bentuk penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk menyesatkan opini publik. Kedua hal ini dalam konteks komunikasi politik seringkali digunakan untuk mendiskredit lawan politik, membangun narasi tertentu, dan mempengaruhi hasil pemilu. Dalam kasus ini, media sosial menjadi sumber utama penyebaran disinformasi. Peran media sosial. Dalam kasus ini, media sosial memainkan peran yang sentral dalam penyebaran berita hoaks dan disinformasi. Media sosial dapat menyebarkan sesuatu secara cepat sehingga menjadi efektif untuk menyebarkan informasi palsu baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Media sosial juga dapat berdampak positif maupun negatif secara besar. Analisa hoak terhadap integritas demokrasi. Ada beberapa dampak berita hoak yang dapat memicu terjadi konflik masyarakat, dan berikut adalah analisanya. Yang pertama, menurunkan kepercayaan publik pada institusi dan merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi demokrasi. Contohnya, klaim tanpa dasar mengenai kecurangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hasil pemilu. Yang kedua, polarisasi sosial dan politik. Kasus hoak seperti memanipulasi informasi sering digunakan untuk memperkuat polarisasi masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Analisa hoak terhadap integritas demokrasi. Yang pertama, error diskurs publik rasional. Warga akan mengalami kesulitan dalam mendiskusikan kebijakan dan pengambilan keputusan karena lingkungan dipengaruhi disinformasi. Yang kedua, kualitas pemilu yang akan semakin melemah karena pemilihan keputusan berdasarkan informasi palsu. Strategi menghadapi disinformasi dan hoax. Di sini ada dua. Yang pertama, memberikan sanksi terhadap penyebaran disinformasi dan hoax, menerapkan sanksi yang ketat dan tegas kepada individu atau kelompok yang melakukan penyebar informasi palsu. Yang kedua, fakta dan klarifikasi dengan menyediakan klarifikasi cepat seperti merilis fakta yang sudah dipahami oleh masyarakat. Contoh kasus, dalam pemilu Amerika Serikat pada 2001, calon presiden Amerika Serikat Hillary Clinton yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia di restoran pizza, yaitu Pizzagate. Rumor ini menyebar secara luas melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tuduhan ini kemudian memicu kemarahan publik, dan ada seseorang bersenjata yang menyerang restoran tersebut dan melakukan aksi berbahaya. Selain itu, terdapat aktor luar negeri dari Rusia yang mempengaruhi opini publik Amerika Serikat. Yang terakhir, kesimpulan. Hoax dan disinformasi adalah sebuah ancaman serius di dunia komunikasi politik, termasuk integritas demokrasi. Dalam era ini, media sosial juga menjadi
alat utama sebagai penyebaran informasi palsu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi opini publik. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya tadi oleh teman kita, Bagas. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kan sudah menyaksikan, sudah melihat ya tadi ya, betapa pentingnya itu literasi digital, polarisasi, dan segala macam untuk menghadapi maraknya hoax. Mari semua kita jadikan ilmu yang kita peroleh hari ini sebagai bekal untuk melawan berita bohong dan menjaga integrasi demokrasi kita. Oke, itu saja mungkin hasil kerja dari kelompok kami, Ibu. Eh, kita akan lanjut dengan penutup. Demikian ya rangkaian kegiatan acara webinar dengan tema komunikasi politik, disinformasi, dan hoax dalam komunikasi politik, gimana cara menganalisis dampak berita bohong terhadap integritas demokrasi dan strategi melawannya. Dulu iklannya. Operator.